Ada karakter anime yang membuat kita ingin menjadi seperti mereka. Ada yang kuat, ada yang cerdas, ada yang karismatik. Ada juga yang sejak awal memang dirancang untuk menjadi pahlawan. Tapi kemudian ada Rudeus Greyrat, seorang protagonis yang mungkin membuat penonton mengatakan, "Aku suka perkembangan karakternya." Lalu beberapa menit kemudian, tapi kenapa dia melakukan itu? Rudeus adalah salah satu karakter yang paling sulit untuk dinilai secara sederhana. Di satu sisi, ia adalah seseorang yang mendapatkan kesempatan kedua. Ia gagal menjalani kehidupan pertamanya. Kemudian, ia terlahir kembali dan berjanji, "Kali ini, aku akan menjalani hidup dengan sungguh-sungguh." Tetapi masalahnya, mendapatkan kesempatan kedua tidak otomatis membuat seseorang menjadi orang baik. Rudeus membawa masa lalunya ke kehidupan barunya. Trauma, kebiasaan buruk, cara berpikir, ketakutan, dan sisi dirinya yang tidak menyenangkan. Jadi, pertanyaannya bukan sekedar, apakah Rudeus orang baik? Pertanyaannya yang jauh lebih menarik adalah, seberapa besar seseorang harus berubah agar kita bisa mengatakan bahwa ia benar-benar telah menebus dirinya? Dan, apakah kesempatan kedua harus diberikan kepada seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar? Hari ini, kita akan menghakimi Rudeus Greyrat, bukan untuk membencinya, bukan juga untuk membelanya, tetapi untuk melihat apakah perjalanan hidupnya benar-benar layak disebut sebagai sebuah perubahan. Untuk memahami Rudeus, kita harus melihat siapa dirinya sebelum reinkarnasi. Dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pria berusia 34 tahun yang hidup sebagai pengangguran dan penyendiri. Ia terasing dari masyarakat, hubungannya dengan keluarga juga rusak, dan pada titik tertentu, ia benar-benar kehilangan arah hidup. Situs resmi anime sendiri menggambarkan kehidupan sebelumnya sebagai seorang pria berusia 34 tahun yang nganggur, tertutup, dan kemudian meninggal setelah mencoba menyelamatkan seseorang dari kecelakaan. Setelah berinkarnasi sebagai Rudeus, ia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh. Ini penting, catatan. Karena Rudeus bukan karakter yang memulai cerita sebagai manusia sempurna, ia memulai dari titik yang sangat rendah, dan ia tahu, ia menyesal. Ia sadar bahwa hidup sebelumnya telah disia-siakan. Maka, ketika ia mendapatkan kehidupan baru, ia mengambil keputusan. Kali ini berbeda. Ia akan belajar, ia akan berusaha, dan ia tidak akan membuang kesempatan ini. Dan disinilah kita melihat sisi pertama Rudeus yang patut dihargai. Ia benar-benar berusaha. Sejak masih kecil, ia belajar sihir. Ia belajar dari dirinya sendiri. Kemudian ia mendapatkan bimbingan dari Roxy. Ia juga mulai membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, Rudeus mulai menjalani kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Rudeus mendapatkan tubuh baru, tetapi pikirannya membawa masa lalu, dan ini membuat situasinya sangat rumit. Secara fisik, ia adalah seorang anak, tetapi secara mental, ia membawa ingatan kehidupan sebelumnya. Artinya, ada tidak kesesuaian besar antara tubuh dan pengalaman mentalnya. Dan disinilah salah satu kritik terbesar terhadap Rudeus muncul. Karena beberapa perilakunya terhadap karakter lain, terutama yang masih muda, tetap bermasalah. Kita tidak boleh mengabaikan hal tersebut hanya karena ia memiliki masa lalu yang sulit. Trauma bisa menjelaskan seseorang, kesepian bisa menjelaskan seseorang, pengalaman buruk bisa menjelaskan seseorang, tetapi penjelasan bukan berarti pembenaran. Ini adalah prinsip yang penting ketika kita membicarakan Rudeus. Jika Rudeus melakukan sesuatu yang salah, kita tidak boleh mengatakan, "Ya, tapi dia punya masa lalu yang buruk." Itu tidak cukup. Kesalahan tetap merupakan kesalahan. Namun kita juga tidak bisa mengatakan, "Dia pernah melakukan kesalahan." Berarti seluruh perkembangan karakternya tidak berarti. Itu juga terlalu sederhana. Karena manusia memang rumit. Seseorang bisa melakukan sesuatu yang buruk, kemudian berubah. Seseorang bisa memiliki sisi buruk, tetapi juga melakukan sesuatu yang baik. Pertanyaannya adalah,
Apakah perubahan tersebut benar-benar terjadi? Roxy adalah salah satu orang pertama yang memberikan pengaruh besar kepada Rudeus. Ia bukan hanya guru, ia adalah seseorang yang memperkenalkan dunia luar kepada Rudeus. Rudeus belajar bahwa ia bisa melakukan sesuatu. Ia bisa belajar, bisa berkembang. Ia tidak harus tetap menjadi dirinya yang lama. Dan disinilah perjalanan Rudeus mulai bergerak. Menariknya, Rudeus sebenarnya memiliki kemampuan belajar yang luar biasa. Ia cepat memahami sihir. Ia mampu mengembangkan kemampuannya, ia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ini menunjukkan sesuatu, masalah Rudeus bukan karena ia tidak mampu, justru sebaliknya, ia sangat mampu. Masalahnya adalah bagaimana ia menggunakan kemampuannya, dan ini menjadi pola yang terus muncul dalam hidupnya. Rudeus sering memiliki potensi besar, tetapi potensi tidak sama dengan karakter. Seseorang bisa sangat pintar, tetapi tetap bisa membuat keputusan yang buruk. Seseorang bisa sangat kuat, tetapi tetap memiliki kelemahan moral, dan Rudeus adalah contoh yang bagus untuk hal tersebut. Kemudian kita bertemu dengan Sylvie. Hubungan mereka menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan Rudeus. Pada awalnya, Rudeus melihat Sylvie sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan. Ia mengajarinya, membantunya, dan hubungan mereka berkembang seiring waktu. Namun, yang lebih penting bukan sekedar hubungan romantisnya. Yang penting adalah bagaimana Rudeus mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ada orang lain, ada perasaan orang lain, ada tanggung jawab, dan ada konsekuensi dari keputusan yang ia buat. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Rudeus dalam kehidupan sebelumnya. Ia terlalu lama hidup dalam isolasi. Ia terbiasa melarikan diri dari masalah, tetapi sekarang ia mulai memiliki hubungan yang membuatnya harus menghadapi kehidupan secara langsung. Dan ketika seseorang mulai memiliki orang-orang yang ia sayangi, ia memiliki alasan untuk berubah. Kemudian ada Eris. Hubungan Rudeus dan Eris sangat berbeda. Eris itu keras, impulsif, sulit dikendalikan. Sementara Rudeus lebih tenang dan berpikir sebelum bertindak. Namun perjalanan bersama Eris dan Ruijet menjadi salah satu titik terpenting dalam perkembangan Rudeus. Mereka mengalami perjalanan panjang, menghadapi berbagai kesulitan, dan Rudeus mulai memahami bahwa dunia tidak sesederhana yang ia bayangkan. Peristiwa teleportasi menjadi titik balik besar. Rudeus tiba-tiba berada jauh dari rumah. Ia harus bertahan hidup. Ia harus membawa Eris pulang, dan ia harus bekerja sama Ruijet. Ini bukan lagi kehidupan yang nyaman seorang anak yang belajar di rumah. Sekarang, ia harus menghadapi dunia nyata. Disinilah Rudeus mulai berubah dari seseorang yang hanya memiliki kemampuan menjadi seseorang yang memiliki pengalaman. Dan pengalaman itu sangat penting, karena kecerdasan bisa memberitahu kita apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi pengalaman mengajarkan kita apa yang terjadi ketika kita salah. Rudeus tidak selalu berhasil, dan justru ini yang membuatnya menarik. Ia gagal, ia kehilangan sesuatu, ia mengalami ketakutan, ia mengalami tekanan, ia bahkan mengalami kondisi mental yang sangat buruk setelah berbagai kejadian dalam hidupnya. Dan ketika ia kembali ke tempat asalnya, ia tidak otomatis menjadi manusia baru. Ia masih membawa luka, masih membawa ketakutan, masih membawa rasa bersalah. Ini penting, karena perubahan manusia jarang terjadi dalam satu momen. Tidak ada tombol seperti karakter buruk kemudian menjadi karakter baik. Perubahan lebih sering seperti salah, menyesal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, membuat kesalahan baru, kemudian belajar. Dan Rudeus mengalami proses tersebut berkali-kali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling sulit. Apakah Rudeus benar-benar menebus dirinya? Aku akan mengatakan sebagian iya, tetapi bukan berarti semua dosa atau kesalahannya otomatis hilang. Redemption bukan penghapus dosa, redemption adalah proses. Rudeus tidak bisa mengatakan, aku sudah berubah, lalu semua orang harus melupakan masa lalunya. Tidak seperti itu. Perubahan harus terlihat dari tindakan.
Dan Rudeus mulai menunjukkan perubahan tersebut melalui cara ia memperlakukan keluarga, teman, dan orang-orang yang bergantung kepadanya. Ia mulai memiliki tanggung jawab, ia mulai memikirkan masa depan, ia mulai membangun rumah, membangun hubungan, membantu orang lain, dan yang paling penting, ia mulai memiliki sesuatu yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Alasan untuk hidup. Ini mungkin perkembangan terbesar Rudeus. Di kehidupan sebelumnya, ia hidup semakin jauh dari orang lain. Ia menutup diri, ia gagal menghadapi kehidupan. Tetapi di kehidupan keduanya, ia mulai terikat dengan orang lain, keluarga, teman, guru, pasangan, dan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Sekarang, ketika Rudeus membuat keputusan itu tidak hanya berdampak kepada dirinya. Ada orang lain yang terkena dampaknya dan memaksanya menjadi lebih dewasa. Karena menjadi dewasa bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Menjadi dewasa berarti mulai menyadari kesalahanmu tidak hanya menyakiti dirimu sendiri. Disinilah kita harus berhenti sejenak, karena mudah sekali bagi penggemar Rudeus untuk mengatakan dia sudah berubah. Tetapi berubah bukan berarti menjadi sempurna. Rudeus masih memiliki sifat buruk. Ia masih bisa egois, masih bisa berpikir terlalu jauh untuk kepentingannya sendiri, masih memiliki kelemahan moral, dan kadang ia masih mengambil keputusan yang membuat penonton merasa tidak nyaman. Itu harus diakui. Karena kalau kita terlalu keras membenci Rudeus, kita kehilangan bagian penting dari karakternya. Tetapi kalau kita terlalu keras membelanya, kita juga kehilangan bagian penting lainnya. Rudeus bukan karakter yang harus dibela dari semua kritik. Justru kritik terhadap dirinya adalah bagian dari memahami karakter tersebut. Ada satu argumen yang sering digunakan. Rudeus sudah berubah, jadi jangan melihat masa lalunya. Menurutku, argumen itu tidak tepat. Masa lalu tetap penting, karena masa lalu menjelaskan siapa seseorang. Tetapi masa lalu bukan satu-satunya hal yang menentukan siapa seseorang. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan seseorang setelah menyadari kesalahannya. Bayangkan nih, seseorang melakukan kesalahan, kemudian ia sadar, ia menyesal, memperbaiki perilakunya, dan kemudian bertahun-tahun kemudian, ia masih berusaha menjadi lebih baik. Apakah kita harus mengatakan, percuma, kau pernah salah? Tidak juga, karena jika kita berpikir seperti itu, maka tidak ada seseorang pun yang benar-benar bisa berubah. Namun sebaliknya, kita juga tidak boleh berkata, karena kamu berubah, semua yang pernah kamu lakukan tidak penting. Itu juga salah. Kita harus mampu memegang dua hal sekaligus. Kesalahan tetaplah salah, dan seseorang tetap bisa berubah. Jadi, bagaimana seharusnya kita menghakimi Rudeus? Pertama, jangan membenarkan tindakan buruknya. Kedua, jangan mengabaikan perkembangan karakternya. Ketiga, lihat seluruh perjalanannya. Rudeus bukan hanya orang dari kehidupan sebelumnya. Ia juga bukan hanya anak ajaib yang lahir kembali. Ia adalah gabungan dari semua pengalaman tersebut. Ia adalah seseorang yang pernah gagal, kemudian mendapatkan kesempatan kedua, dan kesempatan itu tidak membuatnya langsung menjadi baik. Sebaliknya, kesempatan tersebut memberinya ruang untuk belajar. Belajar menjadi anak, belajar menjadi teman, belajar menjadi pasangan, dan belajar menjadi anggota keluarga. Dan akhirnya, belajar menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Menurutku jelas, dan ini adalah bagian penting dari cerita Rudeus. Ia tidak perlu menjadi manusia sempurna, ia hanya perlu menjadi lebih baik daripada dirinya yang dulu. Dan itu adalah standar yang lebih realistis, karena tujuan perubahan bukan menjadi sempurna. Tujuannya adalah berhenti mengulangi kesalahan yang sama. Dalam kehidupan pertamanya, Rudeus menyerah terhadap hidup. Dalam kehidupan keduanya, ia terus mencoba. Ketika gagal, ia mencoba lagi. Ketika kehilangan, ia berusaha bangkit. Ketika seseorang membutuhkan dirinya, ia mencoba hadir. Itu adalah perubahan yang nyata. Sekarang kita sampai pada penghakiman terakhir. Apakah Rudeus orang baik? Tidak sepenuhnya. Apakah ia orang jahat?
Juga tidak sesederhana itu. Apakah ia memiliki sisi yang sangat bermasalah? Iya. Apakah sisi tersebut harus dikritik? Iya. Apakah ia berubah? Iya. Dan apakah perubahan itu menghapus semua kesalahannya? Tidak. Prodeus adalah karakter yang memaksa kita menerima sesuatu yang tidak nyaman. Seseorang bisa menjadi lebih baik tanpa pernah menjadi sempurna. Dan seseorang bisa memiliki masa lalu yang buruk tanpa harus memiliki masa depan yang sama buruknya. Pada akhirnya, Mushoku Tensei bukan sekedar cerita tentang seseorang yang masuk ke dunia lain. Ini adalah cerita tentang seseorang yang mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi kesempatan kedua bukan hadiah. Kesempatan kedua adalah tanggung jawab. Prodeus mendapatkan tubuh baru, dunia baru, keluarga baru, teman baru, dan kehidupan yang jauh berbeda. Tetapi semua itu tidak otomatis menyembuhkan dirinya. Ia tetap membawa bagian buruk dari masa lalu. Dan itulah yang membuat perjalanan Rudeus terasa begitu panjang. Jika kita menghakiminya hanya berdasarkan masa lalunya, kita tidak akan melihat perubahan. Jika kita menghakimi hanya berdasarkan keberhasilannya, kita akan mengabaikan kesalahannya. Penilaian yang adil harus berada di tengah. Rudeus pernah menjadi orang yang sangat bermasalah, tetapi ia juga menjadi seseorang yang berusaha memperbaiki hidupnya. Ia tidak selalu berhasil, kadang ia kembali membuat kesalahan, kadang ia mengambil keputusan yang buruk, tetapi ia terus berjalan. Dan mungkin inilah yang paling manusiawi dari Rudeus, bukan kekuatannya, bukan kemampuan sihirnya, bukan kehidupannya sebagai penyihir, tetapi kenyataan bahwa ia harus hidup dengan dirinya sendiri, dengan semua kesalahan, semua penyesalan, semua ketakutan, dan semua hal yang ingin ia perbaiki. Jadi, apakah Rudeus pantas dihakimi? Iya, tetapi jangan hanya menghakimi Rudeus yang dulu. Lihat juga Rudeus yang kemudian, karena kalau seseorang benar-benar berubah, maka menilai dirinya hanya berdasarkan siapa dirinya di masa lalu juga merupakan bentuk ketidakadilan. Namun, jangan pula menggunakan kata perubahan sebagai alasan untuk menghapus semua kesalahan. Rudeus tidak membutuhkan pengampunan buta. Ia membutuhkan pengakuan bahwa kesalahannya memang salah, tetapi hidupnya tidak harus berhenti pada kesalahan tersebut. Dan mungkin itulah inti dari kesempatan kedua. Bukan kesempatan untuk berpura-pura bahwa masa lalu tidak pernah terjadi, tetapi kesempatan untuk mengatakan, aku tidak bisa mengubah siapa diriku dulu, tapi aku masih bisa menentukan siapa diriku setelah ini. Rudeus memulai kehidupan keduanya dengan satu tujuan, menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Dan sepanjang perjalanannya, ia belajar bahwa hidup dengan sungguh-sungguh bukan berarti hidup tanpa kesalahan, bukan berarti menjadi manusia sempurna, bukan berarti semua orang harus memaafkannya, tetapi berarti ketika jatuh, ia mencoba berdiri lagi. Ketika salah, ia mencoba belajar. Ketika kehilangan, ia mencoba tetap berjalan. Dan ketika masa lalu mengejarnya, ia tidak lagi bersembunyi seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Rudeus bukan contoh manusia sempurna. Ia justru contoh manusia yang tidak sempurna, yang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dan mungkin itu sebabnya karakter ini begitu kontroversial, karena kita dipaksa melihat dua hal sekaligus. Seseorang yang bisa melakukan kesalahan yang pantas dikritik, dan pada saat yang sama, seseorang itu tetap mampu berubah. Maka jika kita ingin memberikan vonis terakhir kepada Rudeus Goreirat, mungkin kalimat yang paling tepat adalah, Rudeus tidak pantas dibebaskan dari penghakiman, tetapi dia juga tidak pantas dikurung selamanya di dalam versi terburuk dirinya. Karena manusia bukan hanya masa lalunya, manusia juga adalah keputusan yang dibuat setelah menyadari masa lalu tersebut. Dan perjalanan Rudeus pada akhirnya adalah perjalanan seseorang yang mencoba membuktikan bahwa kehidupan kedua tidak harus mengulangi kegagalan kehidupan pertama. Bukan dengan menjadi sempurna, tetapi dengan akhirnya benar-benar hidup.